Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 31 Desember memulai kembali. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dia gagal. Dia mengacaukan tugas besar pertamanya. Orang-orang mengaguminya. Mereka iri pada posisinya. Mereka bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu muda bisa naik begitu tinggi. Lalu dia terjatuh. Dia telah diberi hak istimewa untuk bekerja dengan dua raksasa di bidangnya dan dia gagal. Dia tidak bisa menahan tekanan dan dia lari pulang menemui ibunya. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana perasaan Yohanes Markus saat berjalan-jalan di kota Yerusalem mendengar bisikan itu, mengetahui bahwa dia mengecewakan ibunya dan anggota gereja yang telah melihat begitu banyak potensi dalam dirinya? Sekarang semuanya sudah berakhir. Dia adalah seseorang di masa lalu. Sekarang semua tersapu bersih. Apakah Anda pernah merasakannya? Pernahkah Anda merasa gagal tahun ini? Mungkin Anda mulai mempraktikkan diet dan hanya menambah berat badan. Atau mendapat keanggotaan di pusat kebugaran, namun sudah berbulan-bulan tidak ke sana. Atau bersumpah Anda akan membaca Alkitab Anda secara menyeluruh dan Anda terhenti di kitab Imamat. Pernahkah Anda membuat keputusan yang Anda harap tidak Anda lakukan dan konsekuensinya menghantui Anda? Temui Yohanes Markus dan beranikan diri. Yohanes Markus masih kecil ketika Paulus dan Barnabas yang membutuhkan asisten dalam perjalanan misionaris mereka mengundang dia untuk bergabung dengan mereka. Suatu kehormatan untuk seseorang yang masih sangat muda. Namun setelah beberapa bulan, Yohanes Markus rindu kampung halaman. Dan Paulus segera mengirim dia dengan perahu berikutnya kembali ke Yerusalem. Sekarang lebih tua, lebih dewasa. Yohanes Markus sekali lagi ingin pergi bersama Paulus dan Barnabas mengunjungi gereja-gereja yang mereka dirikan pada perjalanan misionaris pertama mereka. Paulus dengan tegas menolak. Ada beberapa orang yang seperti itu. Mereka tidak pernah melupakan kesalahan. Mereka merasa sulit untuk memberikan kesempatan kedua. Paulus bertekad, dia tidak mau terbebani dengan sifat cengengnya. Namun bagian indah dari cerita ini adalah bahwa Barnabas dengan tekad yang sama, kuatnya ingin memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus untuk mencoba kembali. Tidakkah Anda senang ada para Barnabas di dunia ini, mereka yang akan membela pihak yang tertindas? Mereka yang akan berkata, Anda bisa melakukannya. Mereka yang melihat potensi terlepas dari kinerja masa lalu. Ada suatu waktu di mana setiap orang membutuhkan kesempatan kedua. Kita semua rindu untuk melupakan kesalahan kita di belakang dan memulai lagi. Yohanes Markus mendapat kesempatan itu. Dan Tuhan ingin memberi Anda kesempatan yang sama jika Anda mau mengambilnya. Ketika Anda memasuki tahun baru ini, mengapa Anda tidak menjadi Barnabas bagi orang lain? Dunia ini membutuhkan lebih banyak yang seperti dia. Doa kita hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-kesempatan baru dan permulaan baru untuk merasakan hidup yang berlimpah. Amin.